Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua di Andri DH. Oke teman-teman, jadi di video gua kali ini kita akan kembali ngebahas ya berita yang kemarin sempat viral itu terkait uh, setoran ke atasan 650 juta dari anggota Brimob ya guys ya. Dan ini kejadiannya ada di Riau. Ini sebenarnya beritanya udah dari hari Senin kemarin ya, tapi memang baru gua blow up. Kita coba bahas bareng-bareng ya. Sebenarnya kasus ini seperti apa sih? Ya, jadi kejadian ini terjadi di Riau ya guys ya. Jadi salah satu anggota Brimob di Riau itu sengaja membongkar atau mengupload chattingannya beliau ya waktu melakukan setoran ya kepada atasannya karena beliau itu dimintai setoran ke atasan gitu ya. Dan selama beliau melakukan hal tersebut setelah di blow up, jadi dia tidak masuk selama 3 bulan. Oke, jadi Bribka Andri Dharma Irawan itu seorang anggota Brimob Batalion B ya, pelopor Satuan Brimob Polda Riau memilih tak masuk dinas usai mengubah komandannya yang meminta dicarikan uang setoran senilai 650 juta. Wow, luar biasa sekali nominalnya ya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah hal ini menjadi hal yang lumrah di kubu kepolisian ataupun TNI ya seperti itu. Jadi ketika anak buah dimintai setoran kepada atasannya gitu dan itu fungsinya untuk apa juga gua sendiri juga nggak tahu ya. Dan yang jadi pertanyaan berikutnya adalah uh, si anggotanya dimintai uang sebanyak itu dan uang itu uang dari mana gitu ya kan, jadi banyak pertanyaan hal-hal yang seperti ini. Jadi saya diminta masuk dinas, namun saya khawatir, ibu dan keluarga saya khawatir disuruh masuk dinas setelah saya membongkar ini. Tentu keluarga saya tidak pernah memiliki saya. Jadi Bribka Andri ini merasa khawatir ya karena kemarin sempat sudah membongkar, mengupload isi chattingannya ya, kepada atasannya yang meminta uang setoran 650 juta rupiah. Lalu dirinya mengaku nekat membongkar perbuatan atasannya tersebut itu di media sosial karena tidak terima dimutasi. Oke, mungkin perbincangannya ya beliau sama atasannya kalau sekilas kita perhatikan ya, jadi mungkin beliau itu dimintain setoran agar tidak dimutasi jauh gitu ya. Kalau dia sudah nyetorkan setoran berarti tidak dimutasi, tapi nyatanya ketika udah ngasih 650 juta tapi tetap dimutasi gitu guys ya. Jadi Andri diketahui telah dimutasi ke Sat Brimob Polda Riau di Pekanbaru. Jadi menurutnya mutasi itu tidak wajar dan dilakukan secara tiba-tiba. Lalu sejak dimutasi Maret 2023, Andri tidak pernah masuk kantor untuk berdinas. Nah, alasan tidak masuk dinas ini adalah sudah mempertimbangkan resikonya ya guys ya. Jadi beliau ini sudah uh, mempertimbangkan ketika beliau ini mengupload hasil chattingannya hasil chattingan dengan atasan itu ke media sosial pasti akan berimpact juga ke kondisi sehariannya beliau ya. Jadi karena seperti ini keadaannya, kita sudah sepakat dan keluarga ya kita coba sebarkan melalui media sosial. Sementara itu alasan tidak masuk dinas bukan hanya karena khawatir akan keselamatannya, tetapi Andri juga masih fokus mengurus ibunya yang sedang sakit. Oke, jadi sekarang itu ibu saya dirawat di rumah karena nggak ada uang juga kalau dirawat di rumah sakit. Saya sudah coba izin lewat WhatsApp karena sempat ke kantor tapi saya tetap di absensi. Itu ya. Berikut ini adalah penjelasan Propam Polda Riau guys. Jadi Kepala Bidang Profesi Pengamanan ya atau Propam Kepolisian Daerah Riau, Kombes Johannes Setiawan menjelaskan,
kasus itu tengah didalami, sebanyak 8 saksi telah dimintai keterangan. Oke, 8 saksi ya. Setahu gua kan itu kan isinya chattingan pribadi ya. Kenapa harus ada 8 saksi? Apakah hasil chattingan itu masih kurang gitu ya? Apakah hasil chattingan itu masih ada indikasi untuk diedit-edit? Gua rasa terlalu jauh juga sih ya. Gue juga nggak tahu apa namanya kejadian hal seperti ini sebenarnya wajar nggak sih ya di kubu kepolisian ataupun TNI gitu ya. Terkait setoran masih kita dalami. Dalam masalah ini kita juga sudah periksa 8 orang. Dia menyebut Bribka Andri sempat diperiksa terkait beberapa masalah. Pertama masalah disiplin, kedua kabul dinas, dan juga disersi. Nah, ini yang mau coba kita bahas ya guys ya. Jadi kalau menurut gua pribadi ya, udah bukan hal yang tabu ya ketika kalian mau membongkar bobroknya suatu organisasi di negara ini ya. Kalian melaporkan, kalian nge-blow up, kalian mengupload bukti-bukti tersebut ke media sosial dan dikonfirmasi oleh dinas yang terkait, kalian akan dicoba untuk dicari masalah-masalah lain di luar konteks masalah ini gitu ya. Ya seperti yang Bribka Andri sedang alami sekarang ya. Itu dia indikasinya itu ada masalah tentang disiplin, kedua kabur dinas, dan juga disersi gitu ya. Gue juga nggak tahu ini benar atau enggak gitu ya. Tapi harusnya ya kalau memang apa namanya Propam Polda Riau ini benar-benar mau uh, objektif ya memeriksa kasus ini, harusnya yang diperiksa dulu adalah si penerima uang 650 juta itu gitu ya. Apa namanya harusnya yang langsung diperiksa itu, bukan masalah si Bribka Andrinya gitu ya kan. Jadi terkait mutasi, Andri Johannes menyebut bahwa itu adalah mutasi rutin. Oke, kalau mungkin kita sebagai abdi negara ya, kalau menurut gue sih itu memang sesuatu yang rutin. Jangankan seorang abdi negara ya, bahkan seorang karyawan swasta pun ketika dia udah terikat oleh kontrak kerja mungkin udah biasa ya dibuat dimutasi ya. Cuma yang jadi permasalahan di sini kan uang 650 jutanya itu mau buat apa guys gitu. Kenapa harus dimintain uang 650 juta? Kalau kalian lihat chattingannya ya, mungkin sempat viral juga di TikTok, di Twitter, di Instagram gitu ya. Di situ kelihatan banget tuh meminta uang setoran gitu ya. Jadi Bribka Andri ini dipaksa untuk mencari uang sekian juta, sekian juta, sekian juta gitu kan. Dan apa namanya kalau menurut gua sih ya itu bukan hal yang wajar gitu kan. Seorang atasan meminta uang setoran kepada bawahan gitu. Apalagi ini dinas kepolisian gitu. Bisa disebut juga jadi pemerasan gak sih? Tapi kalau pemerasan juga pemerasan untuk apa kan gitu kan? Kalau hanya alasannya untuk nggak dimutasi, gua rasa sih bukan itu juga sih ya. Gitu. Jadi sementara Kompol Petrus ya. Ini jadi Kompol Petrus ini si atasannya Bribka Andri ya guys ya. Sebut dia sudah dicopot dari jabatan sebagai Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Riau. Kompol Petrus sudah dicopot mulai bulan Maret 2023 dalam rangka pemeriksaan juga. Oke, kalau memang si Kompol Petrus ini sudah dicabut dari jabatannya ya, harusnya Polda Riau nggak susah dong ya menentukan dia ini bersalah atau enggak. Uangnya dibuat kemana, dia korupsi kah, atau mungkin ada atasannya lagi yang menggunakan kah, atau ada yang menyuruh dia lagi. Harusnya masih tetap bisa lebih cepat diselidiki gitu ya. Ya semoga sih ya kasus ini segera dapat titik terangnya guys ya. Jangan sampai ya bahkan di dalam kubu anggota pengamanan negara seperti polisi dan BRIMO kayak gini aja mereka masih eh, masih mau
menginjak-injak bawahannya sendiri gitu ya, memeras bawahannya sendiri. Kalau dengan bawahannya aja bisa kayak gitu, ya nggak menutup kemungkinan apalagi dengan warga sipil ya. Ya gue sih nggak mau bilang menuduh ya, tapi kalau curiga sebagian besar ya, eh, terkait kayak gua warga sipil kayak gini, ya harusnya ya ya wajar kalau misalnya warga sipil kayak gua kayak gini curiga. Ya mereka aja yang di dalam aja kayak gitu, apalagi keluar kan gitu ya, bahkan mungkin bisa lebih parah ya. Tapi oke lah ya, semoga kasus ini segera selesai ya guys, segera selesai, segera menemui titik terangnya. Dan kalau memang ini berkelanjutan, masih ada banyak pelaku yang lain, harusnya bisa diusut tuntas ya. Ya semoga ada keterbukaan, kelegowoan juga, saling introspeksi dari pihak Brimob, kepolisian juga ya, untuk mengungkap kebobrokan ya, kebobrokan organisasi mereka sendiri gitu ya. Ya ini sih mungkin bakal buka aib mereka, tapi ya ya terkadang jujur memang menyakitkan guys. Jadi mungkin segitu aja video gua kali ini ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini udah sampai dengan selesai. Gue minta tolong banget jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ini, agar channel gue ini semakin berkembang, bisa menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian semua, dan bisa menjadi salah satu channel yang bisa memberikan informasi yang up to date juga buat kalian semua. Mungkin segitu aja dari gua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.